kita berpijak, menyimpan berbagai misteri yang tak habis-habisnya untuk dipelajari oleh para ahli. Salah satu bagian yang sudah cukup lama diteliti oleh para ahli adalah mengenai keadaan permukaan bumi. Keadaan permukaan bumi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu permukaan daratan dan permukaan dasar laut. Bila kita amati keadaan di sekeliling kita, terutama di daerah pegunungan, akan kita lihat adanya dataran tinggi yang biasa disebut pegunungan atau perbukitan. Kita melihat pula adanya dataran rendah yang biasa disebut dengan lembah. Selain itu, terdapat pula daerah yang cukup luas yang keadaannya landai. Daerah ini biasa disebut dataran. Di tepi pantai, keadaannya berbeda dengan keadaan pegunungan atau perbukitan maupun dengan lembah. Keadaan daerah pantai umumnya landai dari daratan menuju ke laut. Keadaan di daratan lebih mudah kita amati. Kita akan dapat melihat secara langsung adanya gunung, lembah, maupun tepi pantai. Sementara itu, kita tidak dapat melihat langsung keadaan dasar laut. Bila kita ingin melihatnya, kita perlu menyelami lautan dengan peralatan selam. Itu pun tidak dapat kita amati seluruhnya, karena ada daerah yang sangat sulit untuk dijelajah. Berdasarkan penelitian para ahli, keadaan di dasar laut pada dasarnya sama dengan keadaan di daratan. Di dasar laut, terdapat daerah yang menjulang ke atas, membentuk pegunungan yang biasa disebut pematang gunung bawah laut. Di dasar laut, terdapat pula daerah cekungan yang cukup curam ke bawah, yang biasa disebut dengan palung laut. Dataran di dasar laut yang menghampar dari tepi benua disebut paparan. Baru saja kita pelajari tentang bentuk-bentuk permukaan daratan dan bentuk-bentuk permukaan dasar laut. Berikut ini akan kita pelajari tentang batuan. Namun sebelum itu, perhatikanlah bentuk susunan bumi kita ini. Bagian paling luar bumi disebut kerak bumi. Kemudian bagian berikutnya disebut selubung padat. Dan bagian paling dalam adalah inti dalam yang padat. Bagian berikutnya adalah inti luar yang berbentuk cairan. Kerak bumi terbuat dari batuan yang terdiri dari macam-macam mineral. Cara terjadinya batuan-batuan itu berbeda-beda. Karena itu, batuan-batuan dibagi atas 3 golongan berdasarkan cara terjadinya. Ketiga golongan batuan itu adalah batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorfosis. Ini adalah peristiwa meletusnya gunung berapi. Semburan api yang keluar pada dasarnya adalah magma yang berasal dari dalam bumi. Ini adalah gambaran jalannya magma dari pusat bumi. Karena adanya tekanan dari dalam, maka magma berusaha keluar dari perut bumi. Keluarnya magma dari perut bumi tidak mulus. Ada magma yang langsung keluar ke permukaan, ada pula magma yang sudah membeku pada saat masih di dalam. Magma yang membeku ini membentuk batuan yang disebut batuan dalam. Berdasarkan tempat pembekuannya,
Batuan beku digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku dalam, batuan leleran, dan batuan korok. Batuan lainnya adalah batuan endapan atau sedimen. Batuan ini terjadi karena endapan butiran-butiran batuan di permukaan bumi yang mengalami perombakan atau karena proses kimia. Contohnya adalah kerikil, batu pasir, dan serpih. Selain itu, terdapat pula batuan malihan. Batuan malian atau batuan metamorfosis adalah batuan yang terjadi melalui proses metamorfosis akibat tekanan yang besar dan suhu yang meningkat dalam waktu yang lama. Yang termasuk batuan malian adalah marmer, batu tulis, grafit, kuarsit, gneis, dan skis. Gempa bumi adalah peristiwa alam yang berupa putaran yang merambat pada kulit bumi sebagai akibat adanya tenaga endogen atau tekanan dari dalam bumi. Ini adalah gambaran kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Dilihat dari penyebabnya atau sumber terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gempa tektonis, gempa vulkanis, dan gempa runtuhan. Ini adalah gambaran permukaan bumi sebelum terjadinya gempa. Tiba-tiba terjadi pergeseran lapisan tanah di dalam bumi. Akibatnya, pada permukaan bumi terjadi gempa. Gempa bumi semacam ini dinamakan gempa bumi tektonik. Gempa bumi sering juga terjadi karena pengaruh gerakan magma di dalam tanah dan merupakan tanda keaktifan kegiatan gunung berapi. Gempa bumi semacam ini disebut gempa bumi vulkanik. Gempa bumi juga dapat terjadi sebagai akibat dinding gua dalam tanah runtuh. Gempa semacam ini disebut gempa runtuhan. Gempa runtuhan banyak terjadi di daerah pegunungan kapur dan daerah pertambangan. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang berupa hasil pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup. Tanah juga merupakan bagian lapisan kulit bumi yang gembur, tempat tanaman tumbuh, dan tempat hidup manusia. Proses terjadinya tanah dapat digolongkan menjadi 3 cara, yaitu proses mekanis,
proses kimiawi, dan proses organis. Terjadinya tanah melalui proses mekanis disebabkan adanya perubahan iklim, gerak angin, aliran air, dan sinar matahari. Perubahan berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sampai jutaan tahun, sehingga batuan yang semula keras karena baru membeku dari magma dapat terkikis dan terurai menjadi tanah. Terjadinya tanah juga dapat disebabkan karena adanya reaksi antara unsur-unsur penyusun tanah yang satu dengan yang lainnya. Reaksi tersebut menyebabkan pelapukan. Proses ini disebut proses kimiawi. Terjadinya tanah juga dapat disebabkan karena unsur-unsur yang berasal dari kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia mengalami penguraian oleh mikroorganisme atau mikroba. Contohnya, tumbuhan dan binatang yang telah mati melalui proses pembusukan oleh bakteri-bakteri. Bakteri-bakteri inilah yang menyebabkan tanaman dan binatang mengalami pembusukan dan menyebabkan tanah itu subur. Proses ini disebut proses organik. Erosi adalah terkikisnya permukaan tanah. Penyebab utamanya adalah aliran air yang berasal dari hujan. Apabila tanah terkena erosi, maka produktivitasnya dapat menurun karena mineral-mineral unsur hara penyubur tanah hilang. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya erosi dan mempertahankan kesuburan tanah, dibuatlah sengketan-sengketan pada persawahan di daerah perbukitan.